Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A Praktikan Teknologi Farmasi 3 Steril akan mereview ulang mengenai materi pembuatan infus. Adapun sebelumnya, infus adalah sediaan parenteral, yakni yang berupa larutan dalam jumlah yang besar dan biasanya dimasukkan ke dalam golongan LVP atau Large Volume Parenterals, dimasukkan ke dalam tubuh layaknya injeksi intravenal lainnya. Infus dikategorikan menjadi yang pertama itu ada infus elektrolit, yang kedua itu ada infus karbohidrat, yang ketiga ada larutan irigasi, dan yang terakhir ada larutan dialisis peritoneal. Tipe-tipe sediaan infus yang pertama itu ada cairan hipotonik, yakni apabila osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan dengan serum atau konsentrasi ion Na+ lebih rendah dibandingkan dengan serum, sehingga larutan dalam serum dan menurunkan osmolaritas dari serum tersebut. Yang kedua ada cairan isotonik, yakni apabila osmolaritas atau tingkat kepekatan cairannya mendekati serum atau bagian cair di komponen darah, sehingga terus berada di dalam pembuluh darah. Dan yang ketiga itu ada cairan hipertonik, yakni apabila osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan serum, sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah. Syarat-syarat dari sediaan infus: yang pertama harus aman, kedua jernih, ketiga tidak berwarna kecuali obatnya memang berwarna, keempat sedapat mungkin isohidris, pH larutan sama dengan darah dan cairan tubuh lain yakni 7,4. Yang kelima sedapat mungkin isotonis, artinya mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah atau cairan tubuh yang lain seperti darah, air, mata, cairan lumbai dengan tekanan osmosis larutan NaCl 0,9%. Yang keenam harus steril, dan yang ketujuh radikal yang ada unsur N dan P selama radikal masih terikat, selama itu dapat menimbulkan demam dan pirogen bersifat termostabil. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas alat dan bahan pada praktikum kali ini. Yang pertama, pada pembuatan infus. Alatnya ada autoklav, timbangan analitik, kotak aseptis, vial, gelas ukur, gelas beker, batang pengaduk, bunsen api, dan pipet tetes. Selanjutnya ada bahan yang digunakan kalsium klorida, dextrose, water, kertas kopi, dan perkamen. Selanjutnya pada pembuatan. Alat-alatnya yang pertama, sediaan infus, vial, spektrometer, fotometer UV vis, pH meter, timbangan analitik, inkubator, termometer, oven, filter, senter, tabung reaksi, labu ukur, gelas ukur, Erlenmeyer, kuvet, pipet tetes, siringe, wadah, bunsen api, dan kalkulator. Selanjutnya, bahannya ada sediaan infus dalam vial, tikus percobaan, larutan besi 3 klorida, metilen blue, aquades, dan kertas. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, pembuatan larutan infus, yaitu 2,4 gram CaCl ditimbang lalu dilarutkan dalam 240 ml air dan ditambahkan dextrose. Dipanaskan larutan hingga suhu 60-70 derajat. Lalu diperiksa pH larutan secara konstan sehingga diperoleh pH stabil yaitu 7,0. Lalu disaring larutan saat masih panas dengan kertas saring filtrat kedua diambil. Lalu dipindahkan filtrat yang terkumpul ke dalam botol infus steril sehingga mencapai volume 500 ml. Selanjutnya ada proses sterilitas, yaitu alat, wadah, dan bahan yang digunakan disterilkan sesuai dengan metode sterilitasnya masing-masing. Lalu dimasukkan semua wadah ke dalam transfer box. Selanjutnya ketiga ada proses evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji kejernihan, yaitu 4 ampul dan 4 vial diamati di dekat lampu 50 watt. Lalu diputar sediaan 360 derajat dan goncang perlahan. Lalu dicatat adakah partikel yang mengembang. Yang kedua ada uji stabilitas. Yang pertama, sediaan injeksi diukur. Nilai transmiterannya sediaan menggunakan spektrofotometer UV vis. Lalu dianalisis. Analisis statistika untuk membandingkan kekeruhan pada sediaan.
Selanjutnya ada uji penetapan bahan partikulat dalam injeksi. Yang pertama tahap 1 yaitu larutan injeksi mula-mula diuji dengan prosedur pengaburan cahaya. Dihitung dan dicatat partikel zat asing subvisible terdapat pada larutan injeksi. Yang tahap 2 jika hasil tahap 1 tidak memenuhi syarat, lalu dilanjutkan sediaan injeksi yang tidak memenuhi batas ditetapkan pada tahap 1 harus memenuhi prosedur mikroskopik. Dihitung dan dicatat partikel zat asing subvisible-nya. Yang keempat, ada uji penetapan bobot jenis. Yang kelima, ada uji pirogenitas. Yang keenam, ada uji volume terpindahkan. Yang ketujuh, ada uji sterilitas. Yang kedelapan, ada uji kualitatif. Yang kesembilan, ada uji pH. Dan yang kesepuluh, ada uji viskositas. Yang kesebelas, ada uji penetapan kadar. Yang kedua belas, ada uji kebocoran. Data hasil pengamatan pada praktikum kali ini berupa quality control pada sediaan infus yang kami buat dengan beberapa pengujian berupa yang pertama uji organoleptis menghasilkan sediaan bening, tidak berbau, dan berwujud cair yang memenuhi kriteria syarat uji. Yang kedua yaitu uji pH dengan pH sediaan yaitu 6 yang masih memenuhi syarat uji. Yang ketiga yaitu ada uji kejernihan dengan hasil pengamatan sediaan yang jernih, tidak ada partikel yang melayang, yang memenuhi syarat uji, yang mempunyai syarat jernih, tidak ada partikel yang tak larut. Lalu ada uji kebocoran dengan hasil sediaan yang tidak berwarna, yang masih memenuhi syarat uji. Lalu ada uji keseragaman bobot dengan massa 1 berupa 510 gram dan massa 2 491 gram, yang harus dicari persen penyimpanannya, sehingga didapat persen penyimpanan sebesar 1,898%. Hal itu memenuhi syarat uji berupa persen penyimpanan harus di bawah 10%. Lalu ada uji volume dengan bobot sediaan 485 gram yang tidak memenuhi syarat uji. Lalu ada uji kuantitatif yang harus mencari persen kadar. Didapat dengan cara mencari persen kadar dengan membagi garam pengukuran dengan garam pada etiket lalu dikali 100%, sehingga didapat persen kadar sebesar 92%. Persen kadar tersebut masih memenuhi syarat uji dengan yang mempunyai syarat persen kadar mempunyai rentang 90% sampai 110%. Ini ada uji kualitatif, terdapat endapan putih pada sediaan yang dihasilkan setelah ditambahkan perak nitrat. Lalu ada uji sterilitas dengan menghitung koloni bakteri atau jamur dengan metode angka lempeng tipis pada pengenceran 1 dan 2. Pada pengenceran 1 didapat angka lempeng tipis berupa 10 dikali 10 koloni per mili. Lalu pada pengenceran 2 didapat angka lempeng tipis 6,5 dikali 10 pangkat 2 koloni per mililiter. Hal itu tidak memenuhi syarat uji karena terdapat pertumbuhan koloni bakteri ataupun jamur. Lalu pengujian yang terakhir yaitu uji pirogenitas dengan menghitung total respon pada tikus 1, 2, dan 3. Pada tikus 1 suhu respon didapat 1,2 derajat Celcius, tikus 2 didapat minus 0,4 derajat Celcius, tikus 3 didapat 0,7 derajat Celcius, sehingga total respon didapat 1,5 derajat Celcius. Kesimpulan dari praktikum kali ini, yang pertama, infus merupakan sedia steril berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen, dan sedapat mungkin isotonis terhadap cairan darah, disuntikan secara langsung ke dalam vena dalam volume yang relatif besar. Yang kedua, tipe-tipe dari sediaan infus meliputi cairan hipotonik, cairan isotonis, dan cairan hipertonis. Yang ketiga, syarat-syarat dari sediaan infus adalah aman, jernih, tidak berwarna, sedapat mungkin isotonis, sedapat mungkin isohidris, dan harus steril. Yang keempat, formula infus yang dipakai pada praktikum kali ini berupa kalsium klorida sebagai zat aktif dan dextrose dan water sebagai zat tambahan. Sediaan infus harus steril, bebas pirogen, bebas dari partikulat, dan berwarna jernih. Jumlah kadar tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Pengemasan
emas tidak bocor, dan keseragaman bobot dan volume sama, serta nilai pH mendekati pH target. Yang keenam, proses pengujian, kontrol kualitas sediaan infus diantaranya terdiri dari uji organoleptis, uji pH, uji kejernihan, uji kebocoran, uji keseragaman bobot, uji volume, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji sterilitas, dan uji pirogen. Fungsi dari sediaan infus diantaranya yang pertama, dasar nutrisi, kebutuhan kalori untuk pasien di rumah sakit harus disuplai via intravena. Yang kedua, keseimbangan elektrolit digunakan pada pasien yang shock, diare, mual, muntah, dan membutuhkan cairan intravena. Yang ketiga, pengganti cairan tubuh seperti dehidrasi. Yang keempat, pembawa obat-obatan, contohnya seperti antibiotik.